Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berendo TVRI Bengkulu untuk kesempatan sore hari ini, dan masih bersama saya Kara Fahmi dan juga dua orang narasumber saya dengan tema kita masih mengenai guru pahlawan tanpa tanda jasa. Dan untuk sore hari ini kita akan berbincang lagi dengan kedua orang narasumber kita nih. Kita kembali ke Pak Paidi terlebih dahulu selaku Ketua SLCC Anak Lembaga PGRI ya. Nah, untuk guru nih ya, kita berbicara mengenai namanya mungkin kesejahteraannya terlebih dahulu Pak. Nah, menurut Bapak sendiri selaku anggota ataupun juga dari PGRI, udah sejahtera belum sih guru-guru yang ada di Indonesia? Ataupun juga ruang lingkupnya kita perkecil terlebih dahulu untuk yang ada di Bengkulu dulu deh. Ya, makasih. Kalau merujuk pada OMK ya, kalau merujuk pada OMK, untuk rekan-rekan guru yang memang dia sudah berstatus ada honor daerah, kemudian yang satu lagi itu GTT gitu kan lah gitu ya, itu sudah hampir mendekati memang. Namun ya sepertinya masih perlu kita perjuangkan. Nah, PGRI juga beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan usulan-usulan ke pemerintah daerah ya. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk pengusulan gimana upaya untuk penambahan kesejahteraan rekan-rekan guru kita ini gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari batasan OMK provinsi ya sudah hampir lah mereka, tapi masih perlu harus kita perjuangkan karena sekali lagi tugas yang diemban oleh rekan-rekan guru ini ya menurut saya sangat berat sekali karena mereka ini memiliki beban yang luar biasa untuk menyiapkan generasi anak bangsa yang memang target kita itu kan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Ini bukan perkara yang mudah ya kalau seandainya rekan-rekan guru-guru kita ini kesejahteraannya masih di bawah rata-rata, apalagi belum bisa mendekati UMK seperti itu. Oke, baik. Nah, PGRI sendiri pernah ada anggota ataupun keanggotaan dari PGRI yang di guru pedalaman tentunya, karena di TV-TV ataupun di media sosial itu banyak sekali guru yang masih honor tentunya ngajar di daerah pengalaman dan kesejahteraannya itu masih sangat minim sekali. Itu seperti apa Pak untuk kacamata PGRI sendiri menanggapi hal tersebut? Nah, kita dari organisasi PGRI senantiasa selalu melakukan rapat koordinasi ya, dan sistem kerja kami itu organisasi di Bengkulu itu ada yang di level provinsi itu di pengurus provinsi namanya. Kemudian di setiap kabupaten kota ini juga memiliki organisasi di bawahnya ya. Yang seperti DPC kayak gitu ya? Ya, pimpinan daerah-daerah seperti itu. Nah, di daerah itu juga nanti ada ranting-ranting. Nah, yang ranting-ranting inilah yang nanti akan menjangkau ke sekolah-sekolah, dan memang kami akui bahwa masih ada rekan-rekan guru kita yang terutama di desa. Kalau di daerah pedalaman kayaknya mungkin sebutannya sudah Bengkulu mungkin nggak terlalu ini lagi ya, seperti kayak Irian mungkin nggak ada lagi ya. Tapi kita namakan sebagai di pedesaan itu masih banyak, dan mereka juga satu hal saya apresiasi yang positif, dengan dedikasi yang luar biasa mereka masih melaksanakan fungsi dan tugas sebagai guru. Dan PGRI sebagai organisasi induk di momen Hari Guru Nasional tahun ini yang kemarin dipusatkan di Kaur, ini kita juga memberikan apresiasi ya kepada guru-guru di daerah pedalaman yang melakukan dedikasinya itu ya. Bulan perayaan HGN tahun ini memang kita pusatkan di Kabupaten Kaur, dan itu dihadiri oleh semua perwakilan kabupaten kota, dan kita juga mencoba ya memberikan nuansa motivasi lah, artinya kita dari pengurus PGRI memberikan semacam penghargaan ya, walaupun nilainya tidak terlalu besar, tapi kami yakin dengan apa yang sudah kita coba bangun ini paling tidak memberikan motivasi semangat baru lah untuk rekan-rekan kita yang
berada di daerah pedesaan. Oke, baik. Kita beralih ke Ibu Ana nih. Iya. Menurut Ibu Ana sendiri, ini kan belum ASN ya kan, belum, terus masih honorer. Statusnya sekarang P3K atau apa nih? GBD, Oh GBD, GBD itu apa? guru bantu daerah. Oh guru bantu daerah. Ya. Ya. Nah itu untuk gajinya sendiri itu standar UMK atau seperti apa? Masih belum ini ya Pak ya. Masih belum. Oke baik. Nah itu kenapa bertahan dengan hal tersebut Ibu? Kita percaya dan yakin, semoga seluruh doa-doa guru itu kan ada ini ya Pak, ada proses di sana ya. Semoga nanti akan indah di masanya seperti itu. Oke baik. Jadi yang pertama ini adalah tugas kita yang mulia, kita jalankan semaksimal mungkin, selebihnya kita pasrahkan kepada para pemangku kebijakan yang ada seperti itu. Oke. Emang asli orang Benteng atau seperti apa? Asli orang Benteng. Asli orang Benteng. Dekat tempat ngajarnya dekat? Kalau banjir, kita kurang lebih 1 jam untuk menuju ke sekolah. Oh gitu. Ya, karena memang kalau tidak banjir ada akses tercepat. Jadi saya melewati sebuah jembatan gantung. Ya, jadi kalau misalnya aman lewat situ kurang lebih kisaran 25 menit atau 15 menit bisa nyampe. Masih ada jembatan gantung? Masih ada. Kirain udah gak ada lagi jembatan gantung. Masih ada. Oke baik. Nah untuk jumlah siswanya sendiri di SMK 3 ini berapa banyak sih Mbak? Di SMP Negeri 3 ini ada sekitar 466 orang. 466 Iya, orang. 466 baik. orang. Widih luar biasa. Iya. Ngajarnya kelas 1, kelas 2 atau kelas 3? Di kelas 8, di kelas 2. Oh kelas 2? Iya. Ya, oke. Muridnya berapa orang? 466. 466. Satu kelas? Satu kelas ada yang 20. Oh, ada yang 20 dibagi. Ada yang 23 ya. Oke, baik. Nah, itu gimana tuh untuk membagi jam kerja, kemudian mungkin tentang pergi ke sananya gitu kan dengan hal segitu. Apakah cukup dengan gaji yang segitu untuk aktivitas sehari-hari dilakukan sebagai seorang guru? Dicukupkan. Ya, kalau kita merasa cukup, insya Allah cukup. Jadi kita sebagai wanita ini adalah harus pintar mengatur. Jadi seberapapun pendapatan kita harus mampu untuk mengatur pengeluaran kita. Jadi jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi bagaimana nanti pengeluaran, jadi kita utamakan biaya hidup, bukan gaya hidup. Gitu. Kalau gaya hidup kita nggak terhingga. Pengennya semuanya gitu. Cuman kembali lagi ada primer, ada sekunder, itu aja sih Mas. Oke baik. Nah untuk GBK ini sendiri Pak, kita ke Pak ini. Untuk GBK sendiri yang mengaturnya ini gajinya ini dari Pemda Provinsi atau dari Pemda setempat atau sekolah sendiri yang menggaji dari guru GBD ini sendiri? Ya. Sesuai dengan sebutan namanya ya guru bantu daerah itu memang sebagian dari daerah dan sebagian lagi itu bisa ditutupi dari sumber-sumber lain, misalnya dari bantuan sumbangan masyarakat itu juga boleh untuk memberikan tambahan kepada guru bantu daerah itu. Jadi kalau yang untuk jenjang di level SMA, SMK, SLB ya itu memang penganggarannya dari pemerintah provinsi. Nanti yang SMP, SD ini dari kabupaten, seperti itu sistemnya. Oke, ya. berarti yang menggajinya dari Pemda daerah. Dari daerah. Untuk besarannya sendiri, untuk GBN ini sendiri, tiap daerah berbeda-beda atau seperti apa? Kalau yang SMP dan SD saya kurang tahu persis nilai nominalnya. Kalau yang di SLTA itu memang yang dari pemerintah provinsi itu kan 1 juta per bulan ya. 1 juta per bulan. Nah nanti harapannya bisa ditambahkan dari sumbangan masyarakat ya, sehingga untuk menambahkan tadi mendekati angka UMK. Ya harapannya juga yang SD SMP karena ini kan berada di kewenangan bupati ya, bupati wali kota, jadi kami kurang dapat akses masuk ke sana, tapi harapannya sama lah ya, ada dari daerah dan juga ada tambahan dari sumbangan yang yang salah, kira-kira begitu. Oke. Nah untuk PGRI sendiri memperjuangkan itu Pak? Kita sudah dari PGRI sudah beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan itu ya. Hampir setiap kali kami melakukan rapat koordinasi, kebetulan di setiap tahun, setiap waktu secara berkala itu baik di pengurus provinsi maupun kabupaten ranting cabang, mereka ada agenda namanya
tahunan itu biasanya selalu dibahas dan itu selalu disampaikan ke pemerintah daerah untuk pengusulan penambahan kesejahteraan itu. Cuman kita juga memaklumi kondisi keuangan daerah ya. Kalau semakin pendapatan daerahnya tinggi ya mudah-mudahan bisa tinggi ya seperti itu. Baik, luar biasa. Sebelum kita jeda iklan, mau satu pertanyaan lagi ke Ibu Ana. Itu gajinya alhamdulillah dibayarkan per bulan atau seperti apa? Alhamdulillah kadang per bulan. Ya, terkadang di level. Baik, terima kasih. Nah, kita akan jeda iklan terlebih dahulu pemirsa. Untuk sore hari tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.